Jadi pada hari ini kita lakukan pada tingkat kelurahan. Ya mohon doanya mudah-mudahan ke depan bisa sampai ke tingkat seluruh secara serentak di seluruh RW di Kota Yogyakarta. Jadi ini satu tahapan awal konsolidasi. Kemudian konsolidasi semua lini untuk mengatasi masalah bersama ini sangat penting ya. Dan ini terutama yang ada di masyarakat, karena masyarakat sendiri itu yang berhadapan langsung dengan ancaman atau dari bencananya nanti. Dan ini dengan apa ya, pengorganisasian dengan personil yang banyak ini sangat membantu. Kira-kira begitu. Jadi tanggapan kami dari BPD siapapun, jadi ini saatnya yang tepat untuk kita menumbuhkan apa ya, jiwa-jiwa solidaritas kita dalam rangka kemanusiaan. Karena bencananya sedang berlangsung dan tadi menambahi dari Pak Eko tadi, ini COVID itu agak unik. Jadi bencananya ada tetapi harus ada pencegahannya. Jadi upaya-upaya penanganan kedaulatan itu dari upaya pencegahan. Di satu sisi ini juga harapan kami, karena ini juga nuansanya untuk akhir tahun baru, kita minta solidaritas bagi semua saja karena bencana masih mengancam. Tolong semuanya menjalankan perannya agar penularan COVID ini tidak berlangsung. Ya itu. Jadi mengedukasi, menyampaikan masyarakat, kita situasinya lagi seperti ini, sabar itu ya, ditunda dulu yang mungkin, tapi ada beberapa sisi yang nggak bisa ditunda, yaitu petugas kesehatan, petugas keamanan itu risikonya tinggi karena dia berhubungan langsung, dan dia ini juga menumbuhkan semangat bagi para pekerja kemanusiaan, pekerja kesehatan untuk ayo kita dorong, kita semangatnya agar tetap tangguh menghadapi risiko yang sangat mengancam diri mereka ini. Gitu Pak. Pak Danang, kalau strategi penanganan pencegahan COVID di DIY sendiri selama ini seperti apa ini Pak yang sudah? Ya, jadi strategi itu sudah dituangkan dalam rencana operasi. Salah satunya tujuan operasinya adalah mengurangi tingkat risiko penularan, kemudian mengurangi dampak ikutan dari COVID yang diterima masyarakat. Kemudian taktiknya macam-macam, misalnya agar risiko masyarakat Jogja tidak tinggi di akhir tahun, misalnya bagi pendatang yang melalui jalur-jalur perjalanan itu diminta untuk memastikan status kesehatannya dengan swab misalnya begitu. Nah itu salah satu taktiknya. Nanti ada lagi dampak, misalnya masyarakat tetap boleh berusaha dalam rangka aktivitas ekonominya, tetapi tadi taktiknya jaga dengan protokol. Pendidikan juga demikian, boleh melakukan akses pendidikan tetapi diminimalkan penularannya, misalnya harus dengan pakai daring dulu sampai, nah misalnya gitu-gitu. Jadi intinya dari tujuan operasi kita agar kita bisa selamat ketika pandemi ini berlangsung dan kita segera temukan solusinya agar kita bisa selesaikan masa pandeminya. Oke, kalau untuk terkait dengan kondisi penanggulangan COVID dari tingkat kelurahan, gitu Pak, seperti apa ya Pak? Kita kemarin melakukan pendampingan didukung oleh DPRD Kota, DPD DIY ya, melakukan pendampingan Satgas Deskatafid, tetapi sekarang sudah nggak ada desa Pak. Nanti kita rubah namanya pendampingan kelurahan tangguh COVID. Nah, dinamikanya ada banyak ya, ada yang kemudian petugasnya ada yang sudah capek Pak. Itu yang betul dorong, itu sudah dari bulan Maret ya, itu terus menerus dengan menangani bencana yang masyarakat tanya banyak tapi nggak banyak bisa menjawab, kan tuh stres ya petugasnya ini, bagaimana ini kok nggak selesai gini, boleh Pak enggak, saya mau masjid saya tuh boleh mulai kapan boleh ada pendatang, segala macam itu pertanyaan yang sulit-sulit dijawab oleh Satgas. Nah itu kira-kira. Dan saya rasa kegiatan yang dilakukan PDI Perjuangan hari ini itu untuk menumbuhkan lagi, diingatkan lagi
ya, karena pendekatannya ke Satgas ya, Satgas desa. Ayo kita tetap bersemangat seperti itu. Ya, kondisinya masih betul. Jadi tingkat mereka mengelola di tingkat kelurahan sedang berat-beratnya ini, karena sudah agak cukup lama ya, sehingga kita perlu didorong lagi, diperkuat lagi. Jadi ya, nggak boleh kalah ya, dengan ini. Gitu. Oke, terima kasih Pak Danang. Mungkin Pak Eko mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Danang. Ya, jadi sudah saatnya Pemda untuk secara sungguh-sungguh dia memperkuat gugus tugas dengan satu tugas saja, mencegah dan menangani COVID. Mengapa? Karena dalam status tanggap darurat di DIY ini memerlukan manajemen yang terpusat, manajemen komando yang terukur, ya, sehingga tidak disambi dengan berbagai tugas-tugas yang lain. Nah, situasi di sini ini masih akan tambah masalah ketika nanti Merapi akan naik tingkat, ya, ke status awas misalnya, atau ke letusan yang seperti tahun 2006 atau 2010 misalnya. Nah, situasi seperti ini maka harus diantisipasi dengan yang pertama adalah manajemen mitigasi bencana, penanggulangan bencana, pencegahan COVID yang sekali lagi terpusat, petugasnya tidak usah ngurus yang lain, gitu ya, difasilitasi oleh Pemda untuk ngurus ini saja. Kemudian yang kedua, masyarakat dilibatkan di dalam membangun kesadaran untuk memutus mata rantai penularan COVID. Jadi karena belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, gitu ya, maka satu-satunya jalan untuk menghindari COVID adalah dengan memutus mata rantai penularan COVID. Tidak ada jalan lain. Selain tentu saja meningkatkan daya tahan tubuh, menghindari keramaian dan macam-macamnya. Nah, kemudian yang ketiga, APBD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Yogyakarta juga harus didedikasikan untuk penyelesaian COVID untuk berbagai dimensi yang ada. Baik dari sisi kesehatannya, keselamatan manusianya, maupun dalam perbaikan situasi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Ini harus jalan bareng. Nah, yang terakhir yang juga penting adalah peran penting dari media dan media sosial. Sehingga Tribun ya dan juga media yang lain ini berperan strategis di dalam membantu pemerintah untuk melakukan edukasi dan juga pendidikan bagi masyarakat tentang COVID. Dan tentu saja ini harus diikuti oleh satuan-satuan yang lain. Jadi kalau di BPBD ini kerjasama dengan Komisi A, selain ada Kelurahan Tangguh Bencana, Kelurahan Tangguh Bencana, ya, ada Destana, ada juga Kampung Siaga Bencana yang dikelola oleh Dinas Sosial, kemudian ada juga Kampung Tangguh Bencana yang dikelola oleh pemerintah kota, juga ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ini sebetulnya Pemda masih punya pasukan yang lain. Saat ini untuk Destana se-DIY ini sudah ada 246 dari 438 desa dan kelurahan. Setiap desa kelurahan itu yang sudah ada desa tangguh bencana ada 35 orang personelnya. Kemudian KTB itu antara 20 orang sampai 25 orang yang dikelola oleh Mas Hendro dan Mas Toro, teman-teman di kota. Nah, kemudian juga ada lagi Satlinmas. Nah, Satlinmas ini kan berdasarkan Permendagri 84 tahun 2014, itu kan di pasal 9 diatur bahwa Satlinmas membantu penanggulangan bencana. Sehingga jumlah Satlinmas di DIY itu ada 30.383 orang. Yang ini harus diberdayakan oleh Pemda untuk menjadi juru edukasi untuk sekaligus sebagai deteksi dini